Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan untuk di perkuliahan kalkulus 1 ya. Hari ini pembahasan kita adalah tentang fungsi, yaitu mulai dengan definisi, kemudian ada istilah range, domain, kemudian ada juga bagaimana perhitungan nilai fungsi. Nah, sebelum kalian memperhatikan video ini atau menyimak penjelasannya, silakan di pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, kita lihat definisi fungsi. Fungsi biasanya dinotasikan dengan huruf F kecil, kemudian titik 2 X panah Y. Ini artinya adalah fungsi dari himpunan X ke himpunan Y. Jadi X dan Y itu adalah sama-sama himpunan, namun himpunannya bisa jadi berbeda ya. Sedangkan F itu adalah notasi untuk fungsi. Nah, fungsi itu adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota di X. X ini adalah domainnya, disebut nanti, dengan tepat satu anggota di Y. Nah, himpunan Y ini, yang ini itu disebut dengan range atau image. Nah, dari definisi fungsi ini dikatakan bahwa setiap anggota di X itu harus dipasangkan ke anggota di Y. Dan pasangan dari X itu hanya boleh satu saja ke himpunan Y. Dengan kata lain, berarti anggota di himpunan X semuanya harus punya pasangan, dan semua anggota di dalam himpunan X itu hanya boleh memiliki pasangan sebanyak satu buah. Tidak ada ketentuan tentang himpunan Y kalau dari definisi fungsi. Nah, kalau kita merujuk ke bahasa awamnya, bahasa sehari-hari kita saja, berarti anggota-anggota di himpunan X itu tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada juga yang selingkuh. Nah, by the way, fungsi itu bisa diibaratkan dengan mesin, di mana input dari mesin ini adalah X, sehingga X itu disebut dengan domain dalam istilah secara matematisnya, dan nilai X yang menjadi input yang bisa dimasukkan ke dalam mesin itu kan terserah ya. Nah, oleh karena itu variabel X disebut dengan variabel bebas. Kemudian output dari mesin ini itu adalah variabel tak bebas Y, di mana Y sama dengan Fx, artinya adalah Y itu adalah suatu nilai yang merupakan variabel tidak bebas. Kenapa dia dikatakan tidak bebas? Karena nilai Y itu tergantung pada mesin F ini, yaitu tergantung pada mesinnya dan tergantung juga pada nilai variabel X-nya. Nah, himpunan Y itu disebut dengan range atau yang merupakan himpunan Y ini. Fx ini dibaca dengan nilai fungsi F pada X ya. Oke, dengan demikian ada beberapa istilah himpunan pada fungsi. Kalau kita punya fungsi F itu adalah menghubungkan anggota-anggota di X ke anggota di himpunan Y, maka himpunan X ini disebut domain dari fungsi F, atau dituliskan dengan notasi ini, di mana domain dari fungsi F itu adalah himpunan X, di mana X itu adalah anggota dari himpunan X besar ini. Sedemikian sehingga operasi pada F ini bisa dijalankan terhadap nilai X tadi, atau sedemikian sehingga mesin F ini bisa bekerja, dan himpunan X atau anggota-anggota X kecil ini yang dimasukkan ke dalam mesin F ini hanya boleh memberikan output dan hanya satu output saja. Nah, itu yang dimaksud dengan domain. Jadi walaupun X dikatakan variabel bebas, di mana kita bebas memilih nilai X untuk dimasukkan ke mesin, tapi tetap saja bebasnya itu ada syarat. Syaratnya itu adalah bahwa nilai X tersebut memang bisa masuk ke mesin. Syarat yang kedua adalah bahwa ketika X itu bisa dimasukkan ke dalam mesin F, maka outputnya hanya boleh satu. Nah, berikutnya ada istilah codomain. Codomain itu adalah himpunan nilai-nilai yang mungkin muncul setelah menjalankan mesin F. Nah, istilah ketiga ada yang disebut dengan range atau image. Range atau image itu adalah himpunan Y yang merupakan nilai yang sebenarnya muncul sebagai output dari F setelah memasukkan input X. Nah, untuk diketahui bahwa range atau image itu merupakan subhimpunan dari codomain ini. Kita lihat penulisan fungsi. Jadi fungsi itu ada yang dituliskan dalam bentuk diagram Venn, ada juga yang dituliskan dalam bentuk grafik, ada juga yang dituliskan dalam bentuk formula, dan ada pula yang dituliskan dalam bentuk pasangan terurut atau titik. Jadi dengan 4 inilah tulisan fungsi bisa dituliskan. Kita lihat bagaimana bentuk penulisan fungsi dalam bentuk diagram Venn. Contohnya ini dikatakan diagram Venn ya. Himpunan X itu anggotanya 1, 2, 3, himpunan Y itu anggotanya adalah A, B, C, D.
Kemudian F ini adalah menghubungkan anggota di himpunan X ke anggota di himpunan Y. Kita bisa perhatikan bahwa semua anggota di himpunan X ini punya pasangan ya, yaitu 1, 2, 3 ini punya pasangan, dan pasangannya pun hanya masing-masing satu, yaitu 1 hanya dipasangkan ke A saja, 2 hanya dipasangkan ke A saja, 3 hanya dipasangkan ke C saja. Jadi tidak masalah kalaupun 1 dan 2 itu punya pasangan yang sama, tidak masalah. Tapi toh di sini kan 1 dan 2, 1, 2 dan 3-nya tidak selingkuh. Yang selingkuh itu yang si A yang merupakan anggota di himpunan Y. Tidak masalah. Untuk mengatakan apakah suatu hubungan itu bisa dikatakan sebagai fungsi atau tidak, yang menjadi patokan kita itu adalah anggota di himpunan X ini. Tidak ada yang selingkuh, tidak ada pula yang jomblo. Maka ini adalah suatu fungsi. Nah, domain dari fungsi F ini itu adalah himpunan X ini, yaitu 1, 2, 3. Kodomainnya atau daerah kawannya adalah A, B, C, D. Jadi semua anggota di himpunan Y itu disebut dengan kodomain. Kemudian tadi kan ada istilah range atau image ya. Nah, di sini yang menjadi range atau image itu adalah hasil-hasil pasangan dari anggota di himpunan X. Nah, di sini yang mendapat pasangan dari himpunan X itu kan adalah A dan C ya. Jadi range dari fungsi F ini itu adalah hanya himpunan yang isinya adalah A dan C saja. B dan D bukan anggota dari range. Kemudian kita lihat ini, apakah ini fungsi? Nah, lihat anggota di himpunan X itu ada loh ternyata yang tidak punya pasangan, yaitu 1 ini. Sudah, karena dia tidak punya pasangan atau ada anggota di himpunan X yang tidak punya pasangan, maka hubungan dari X ke himpunan Y ini bukan suatu fungsi. Kemudian ini, perhatikan apakah ini fungsi? Kita lihat anggota di himpunan X. Anggota di himpunan X ini ternyata ada yang pasangannya lebih dari 1 atau ada yang selingkuh, yaitu 1. 1 itu kan berpasangan dengan A dan dia juga berpasangan dengan C. Oleh karena itu, hubungan dari himpunan X ke himpunan Y di sini itu bukan suatu fungsi. Oke, jadi yang ini adalah penulisan fungsi dalam notasi diagram Venn ya. Nah, tadi yang fungsi kan hanya ini saja ya. Artinya hubungan antara himpunan X ke Y adalah bahwa 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan C. Berikutnya, fungsi juga bisa dituliskan dalam bentuk suatu grafik. Nah, kita lihat dulu apakah ini fungsi atau tidak. Nah, kan tadi konsepnya adalah yang namanya fungsi adalah jika himpunan X itu hanya memiliki satu pasangan saja atau nilai Y-nya hanya satu untuk setiap X. Nah, kalau diberikan grafik dan kita ingin tahu apakah dia fungsi atau tidak, maka caranya adalah tarik garis lurus vertikal atau garis lurus tegak. Kemudian lihat garis lurus tersebut memotong grafik di berapa titik. Nah, kalau garis tersebut memotong grafik di lebih dari 1 titik, maka grafik itu bukan merupakan suatu fungsi. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sumbu X itu yang mendatar ya, sumbu Y yang tegak ini. Kalau kita tarik garis lurus tegak di X di sini ternyata dia memotong 2 titik terhadap grafik, yaitu berpotongan dengan grafik di titik ini dan juga di titik ini ya. Nah, oleh karena itu maka yang grafik ini itu bukanlah grafik dari suatu fungsi karena setiap X-nya punya pasangan yang lebih dari 1. Oke. Kemudian ini kita lihat apakah ini fungsi atau tidak. Bisa dibayangkan tarik garis lurus vertikal atau garis lurus tegak. Nah, dia akan memotong grafik hanya di 1 titik saja, misalnya di X di sini. Dia akan ketemu dengan grafiknya di titik ini saja. Artinya pasangan untuk X ini hanya 1 buah, yaitu nilai pasangannya adalah Y yang berada di titik ini. Begitu juga di titik ini. Jadi coba saja tarik garis lurus vertikal dimanapun, pasti dia hanya menyentuh grafik atau hanya memotong grafik di 1 titik saja. Maka grafik ini merupakan grafik dari suatu fungsi. Nah, berikutnya adalah kita mau lihat bagaimana cara menghitung nilai fungsi sekalian melihat penulisan fungsi dalam bentuk formula. Nah, kita punya misalnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x. Ini adalah penulisan fungsi dalam bentuk formula.
Nah, bagaimana cara menghitung nilai fungsinya? Caranya adalah tinggal substitusi atau ganti saja nilai X sesuai dengan angka yang diminta. Nah, misalnya kita mau memilih X sama dengan 2. Kan yang namanya X itu atau domainnya itu kan terserah kita ya. Namanya juga variabel bebas, jadi terserah kita yang memilih. Di sini saya memilih X sama dengan 2. Jika kita mengganti X dengan 2, maka X yang di sini dan di sini diganti juga dengan 2. Jadi, pada X sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 2 kuadrat dikurang 2 kali 2. 2 kuadrat kan 4 ya, 2 kali 2, 4 juga. 4 kurang 4, 0. Dengan demikian, F2 sama dengan 0. Artinya pada X sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 0. Nah, berikutnya kalau saya memilih X sama dengan negatif 3, maka nilai fungsinya adalah negatif 3 dikuadratkan dikurang 2 kali negatif 3. Ingat, kita ganti X-nya dengan negatif 3. Negatif 3 X kuadrat menjadi negatif 3 dikuadratkan dikurang 2 kali X. X-nya itu adalah negatif 3. Nah, negatif 3 dikuadratkan adalah 9 dikurang 2 kali negatif 3 adalah negatif 6 ya. Cuman kan kurang ketemu negatif kan jadi tambah, makanya di sini tambah 6. 9 tambah 6 adalah 15. Jadi pada X sama dengan negatif 3, nilai fungsinya adalah 15. Nah, dari yang ini F2 sama dengan 0, kan tadi sudah dijelaskan ya, ini ya. Nah, dari F2 sama dengan 0, nilai X-nya kan 2 ya, Y-nya adalah 0. Maka, kalau kita tuliskan fungsi ini dengan menggunakan notasi pasangan terurut atau titik, maka yang F2 sama dengan 0 ini ditulis menjadi titik 2,0. Karena X-nya 2, Y-nya 0, jadi pasangan 2,0. Nah, yang untuk yang ini, itu kan F negatif 3 sama dengan 15 ya. Maka kita bisa menuliskan fungsinya dengan notasi negatif 3,15. Jadi ini adalah formula fungsi, notasi fungsi dengan formula. Kemudian ini adalah notasi fungsi dengan berdasarkan pada nilai fungsi ya. Dari sini maka kita bisa menuliskan notasi fungsi yang ini yaitu dalam bentuk pasangan terurut. Oke, jadi ada 4 cara penulisan nilai fungsi ya. Notasi fungsi. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis fungsi beserta domainnya serta cara menghitung nilai fungsi. Akan kita bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.